Tapi malam-malam tidak bisa tidur karena anaknya PHK, cucunya tidak bisa sekolah. Atau eyangnya sudah menyimpan uang, dia beli saham atau dia beli bond pinjaman, dan berdasarkan itu tiba-tiba usahanya bangkrut. Jadi semua sifatnya habis. Jadi berdasarkan itu, bagaimana eyangnya mau tidur? Kalau menyadari bahwa anaknya PHK, lapangan kerja, dan dia susah membantu, dan cucunya tidak ada masa depan, tidak bisa sekolah. Jadi konklusinya kita membutuhkan pertumbuhan dari ekonomi pembangunan yang berdasarkan stabilitas, sebuah predictable, tetapi terjadi pemerataan pendapatan dan pemerataan opportunity. Kalau kita bukan seperti Singapura, kita 240 juta orang, dan kita tidak bisa selesaikan pemerataan itu kalau orang PHK. Itu nggak bisa kasih sedekah itu nggak bisa. Kasih sama tiap orang sesuai kemampuannya, lapangan kerja, dan dia menghasilkan sesuatu yang nilainya bertambah. Seperti terjadi di Jepang. Nah, untuk hal itu kita butuhkan duit. Duit tidak dapatnya dari mana? Ya kalau Indonesia tidak mampu semua diserahkan kepada pajak, karena masih banyak yang miskin, nggak bisa bayar pajak. Yang bayar pajak pun jalan dari kita sendiri. Jadi terpaksa kita dalam hal itu harus memanfaatkan pemasukan dari dalam hal ini ya pertambangan, pertanian, sering kita bayar. Dan bagi kita tidak menjadi masalah modal yang kita butuhkan itu datang dari mana. Yes. Apakah itu modal? Kita modal tidak bisa lihat sarang. Modal akan datang kalau tahu di tempat yang dia datangi itu aman. Bukan saja aman, predictable, risiko rendah, adanya pertumbuhan. Serentak itu tidak predictable, modal itu nanti. Bagaimana Anda mau membangun kalau Anda mau bangun? Bagaimana pemerintah mau invest? Anggaran kita sudah lebih dari 20% ya untuk undang-undang yang mengatur untuk pendidikan. Itu masih kurang deh. Nah, jadi konklusinya saya welcome siapa mau invest di tempat kita, silakan. Siapa pemiliknya dari perusahaan itu, I don't care. Tapi I care bahwa di tiap produk yang dihasilkan perusahaan itu ada kaitannya langsung atau tidak langsung dengan lapangan kerja. Create job. Iptek, teknologi yang kita butuhkan hasil dari karyawannya. Saya pernah mengatakan, saya butuhkan hanya 1% dari bangsa Indonesia yang bisa dipimpin dan menjadi ujung tombak untuk menguasai secanggih apapun teknologi. 1% deh, sampai dengan 2,4 juta orang. 1 promil aja udah. Kita telah membuktikan bahwa mungkin itu. Kemarin saya bertemu dengan Mitsubishi, dia jelaskan sesuatu sama saya. Saya bilang maafkan, saya bilang secara Jawa, secara Jepang itu dia ngerti. Dia pun secara it's not true. Padahal dia sudah membuat tuntutannya. Tahu apa? Dia membuat suatu pesawat terbang hanya 70 seater. Ya.
dengan kecepatan mungkin Mach 0,7 pakai jet, bypass ratio, dia udah bangga sekitar 5. Nah, saya bilang buat N250 udah terbang fly-by-wire. Ya, bukan itu saja, bypass ratio, bukan 5 yang dia banggakan, 40 deh. Turboprop, dia punya range-nya sama dia punya. Bedanya mungkin dia 10% lebih cepat. Sama direct operating cost is lower. Ngapain buat begitu? Nah, cuma kita tidak mengerti. Masalahnya kita udah bisa terbang, udah 70% udah FAA certified. Saya tahu FAA certified karena sebelumnya kita mempersiapkan dengan FAA sendiri bahwa orang-orang yang dirjen perhubungan udara yang akan memberikan kelaikan udara itu mendapat bantuan langsung dari FAA. Sehingga kalau dapat certification nasional, maka itu identik dengan certification FAA. Jadi hanya 6 bulan setelah itu dapat. Sudah dipersiapkan assembly line di mobil Alabama. Dekat sudah saya persiapkan. Saya jadikan perusahaan AMRAI, American Regional Aircraft Industry. Pesawat terbang udah terbang. Canggih loh. Saya paling batas 10% lebih pelan. Tapi direct operating cost at least di half daripada dia punya. Dan tidak ada yang, dan saya juga fly by wire. Nanti dalam hal ini ya, dia punya saya bilang itu. Nah, dan kita 15 tahun yang lalu Pak, persisnya tahun 95. Nah, dan sekarang itu 17 tahun yang lalu. Dia mau terbang 16. Benar. Saya bilang saya kenal your top udah almarhum Ida namanya. Saya bilang karena saya kira dia kawan saya kalau tapi kita apa dengan asumsi yang enggak dihancurin semua. Ini saudara dan tadi di Boeing siapa dia dulu ada dia dengan Ilham di CIA. Sekarang di mana? Dikasih beasiswa apa juga? Dia kader-kader. S1. Ini S3 ya? Udah selesai. Ya, udah selesai. Idenya, mereka ini untuk mereka. Sekarang dia kerja di Honda. Saya bilang, kamu ngapain di sini? Sama aja aerodinamik. Untuk apa? Untuk shaming dari mobilnya. Begitu kan? Bagaimana sakitnya saya? Betul loh? Tahu deh, saya bilang kemarin, kalau manusia dilahirkan, dia lahir. Yang dilahirkan itu sakit, masuk rumah sakit. Dia sehat, dia kerja kembali. Kalau dia mati, matilah. Dia tidak bisa produktif, mati irreversibel. Tidak bisa kita hidupkan lagi. Bedanya, manusia itu statistik paling batas 100 tahun usianya. Saya baru 70 tahun, masih bisa ngomong gitu, lumayan deh. Tapi saya mau sampaikan ya. Perusahaan kalau didirikan itu seperti manusia lain. Kalau perusahaan sakit, kita harus perbaiki seperti manusia di perusahaan. Tapi kalau perusahaan bangkrut, mati. Seperti manusia mati. Kalau udah bangkrut, nggak bisa hidupkan lagi. Jadi ide untuk membuat ini strategis bukan idenya Pak Harto atau Pak Habibie. Ide yang dicetuskan oleh Bung Karno itu, Anda belum lahir. Dia bilang di benua maritim Indonesia
Dua disiplin harus kita kuasai. Buat kapal terbang, dirgantara dan perkapalan. Yang boleh keluar negeri belajar hanya dua bidang itu. Ekonomi belum boleh, yang lain belum boleh. Saya bukan gelombang pertama, gelombang keempat deh. Bikin. Kita setengah mati mulai. Seperti Jepang zaman Meiji. Kalau Anda mungkin siapa sini dapat P4 ya. Kalau ini nggak dapat P4, indoktrinasi. Jangan dulu, indoktrinasi. Indoktrinasi. Jadi, saya itu hanya cita-cita pokoknya saya harus buat kapal terbang. Yang lain mungkin. Itu indoktrinasi. Karena itu kita kerja keras. Tahun 74, tahu sejarahnya saya dipanggil pulang. 74 saya mulai dengan 20 orang. Salah satu orang itu ada hadir. Dia guru besar di ITS itu, di London. Ya, salah satu ada 20. Ofisnya di belakang Sarina. Saya belum menteri waktu itu. Masih mundar mandir. Karena saya punya jabatan di Jerman. Tapi udah ditugaskan. Nah sekarang, waktu saya jadi Wapres, menurut Undang-Undang Dasar 45, saya serahkan tidak boleh merangkap kecuali Wapres. Dia boleh mimpin apa saja. Saya serahkan itu strategis 48.000 orang. Dengan jaringan ada puskesmas, pendidikan di ITB, di ITS, ada semua perannya Bapak. Dan memiliki perusahaan 48.000 dengan turnover over 10 billion US dollar. Hei, reformasi rame-rame dibunuh atau dibiarkan IMF bunuh. IMF dalam masukan. Ya, sekarang rame-rame mau ekspor sebanyak mungkin, tapi kita bagaimana? Jadi, karena itu tidak boleh terjadi. Mungkin that's the price we have to pay to get our freedom. It's okay. Tapi full stop. Tidak boleh diulangi lagi di bumi Indonesia. Istilah. Ada tanya kenapa Pak Habibie nggak lawan? Bagaimana saya mau lawan? Kalau saya lawan orang-orang kan jadi politis yang oh dia sulit. Dia hanya tiket pada industri tadi. Lebih penting ngapain? Saya lawan itu tapi nanti kita seperti Yugoslavia terpecah dalam Yugoslavia 7 kita dari diprediksi 20 sampai 30 dekat. Saya pentingkan itu. Beres kan. Nah, tapi kita kan yang lain sebenarnya bisa ramai mempertahankan. Tapi apa ramai ikut-ikut. Ya that is true. Tapi saya tidak mau salahkan siapa-siapa. Itu memang there's no free lunch. Kita harus bayar. Oke? Lumayan deh daripada sambil bunuh-bunuh. That's bad. It's cheap. Nah, jadi yang saya bilang karena itu saya di sini sedang menggarisbawahi kebijaksanaan dari Bapak Menteri generasi penerus. Ya dia bagi saya Bapak Menteri pada besar dia tuh yang work ujung tombak yang di proses SDM punya konsep yang sangat sehat. Saya sama generasi diam. Jadi kalau saya di umumnya atau bapak normal, saya lebih tua dari ayahnya sudah besar. Jadi, nah, jadi saya di sini karena memperkuat, karena kita mau memperjuangkan itu semua. Jadi ya, konklusinya tidak penting siapa memiliki. Yang penting adalah kita butuhkan jam kerja. Kita diajarin dulu itu di sekolah-sekolah hanya neraca perdagangan, neraca pembayaran, tapi tidak ada membicarakan mengenai neraca jam kerja. Pada jam kerja itu kuncinya dia rahasiakan deh. Nah sekarang kita mau ke arah situ. Saya berikan utang
negara ini adalah sekitar 240% dari GDP. Greek 150%. Indonesia deh sejelek-jeleknya 23 sampai 26% dari GDP. Dia not bad. Tapi kalau saya pikirkan mengenai pemerataan, wah, dia far. Tapi kenapa Sydney kok lebih tinggi dari Greek utangnya kan GDP? Tapi kok udah bangkrut? Ya sebenarnya udah bangkrut. Cuma bedanya, dia masyarakat kan masyarakat yang menghemat. Jadi apa yang buat? Itu dia pinjam, dia jual bonds, surat-surat berharga utangnya kepada rakyatnya sendiri. Caranya gimana? Yang boleh beli itu supaya menjadi baru menjual adalah bank-bank kecil yang jaringannya kecil hanya dalam desa apa itu semuanya. Jadi rakyatnya yang kami beli karena rakyatnya tidak tahu mengenai ilmu bodoh, dia kasih jaga gitu, dia bilang dia dapat suku bunga lebih tinggi dari biasa, dan dia memang budaya memang dari situ dia dapat duitnya. Tapi masalahnya rakyat sini makin lama makin besar jumlah yang tua, jumlah yang seusia Pak Habibie makin lama makin meningkat, dan jumlah usia Anda makin lama makin kecil. Waktu orang muda itu yang menyimpan untuk hari tuanya, yang tua dia bukan menyimpan dong, dia sudah harus menikmati, dia ambil tabungannya kan. Nah akibatnya duit nanti sampai ke kredit report, di mana dia tidak bisa hidup dari jual bondsnya di dalam negeri. Top 95% dari utang-utangnya dijual pada rakyat sendiri. Diperkirakan antara maksimal 5 tahun kalau begini terus terjadi. Apalagi tiap tahun dia ganti Perdana Menteri, itu artificial. Ganti Perdana Menteri, ganti menteri. Menteri hanya mikir supaya saya dipilih lagi. Tapi bagaimana Anda membuat itu akan mempengaruhi. Kalau itu terjadi, dia tidak bisa pinjam lagi jual pada rakyat yang tidak mampu membayarnya. Apakah dia has to go public? Dia jual di internasional. Akibatnya adalah nanti ya suku bunga naik. Nah, karena itu nanti saya akan bicara di case itu, dan kemarin saya sudah sibuk, saya bilang you have to adopt nanti. Cari bed. Nah, kita punya sumber daya alam di alamnya. Tapi jangan kita banggakan sumber daya alam terus, dengan tambahnya dong. Jadi deh, komisinya, pertanyaan Anda itu tadi, pada kapital apa yang harus kembali? Saya nggak mau itu. Pokoknya pasar apa saja, bidang apa saja, mulai dari satelit, kapal terbang dan sebagainya, sampai ini sepeda motor, selama itu punya siapapun, it's okay.